Halo Coffee Lovers, hari ini gue ada di Suko Kopi Express di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan. Hari ini gue bakal ditemani sama Teteh Ligar sama Abang Heri namanya ownernya. Nah, jadi Suko Kopi ini ada dua, satu Suko Kopi, satu Suko Kopi Express. Mau tahu seperti apa? Nanti kita akan lanjut ke dalam. Oke, bye. Kopi itu seperti kamu, bikin nyandu dan bikin rindu. Eits, itu bukan gombalan, melainkan tagline dari coffee shop yang berada di Kebagusan, Jakarta Selatan, Suko Kopi Express. Suko Kopi punya 7 outlet, 6 berada di Padang dan 1 berada di Jakarta Selatan. Berbeda dari outlet Suko Kopi biasa, Suko Kopi Express itu lebih cepat dan praktis, karena kalian bisa take away di sini. Kopi andalan Suko Kopi Express ada Suko Kopi Cheese dan Suko Kopi Pokat. Range harganya cukup terjangkau, mulai dari Rp11.000 hingga Rp65.000. Suko Kopi juga menyediakan kemasan literan loh, jadi cocok buat kalian nikmati di rumah selama pandemi ini. Salam Kopi Indonesia Sobat Coffee Times. Halo Coffee Lovers, hari ini kita ada di Suko Kopi namanya, Suko Kopi Express. Dulunya sih katanya Suko Kopi namanya, sekarang jadi Suko Kopi Express yang ada 5 cabangnya. Salah satunya nih kita lagi datengin di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan. Nah, ini gue ditemenin sama Bang Heri dan juga Teteh Ligar namanya ya, Teteh Ligar. Nah, awal nama dari Suko Kopi itu dari mana sih Kak? Kalau awal Suko Kopi, silakan Bang Heri sejarahnya. Oh, sejarahnya langsung dari si Bapak sejarahnya. Karena Suko Kopi kan itu sebenarnya dari bahasa Minang ya, Suko. Kebetulan beliau berasal dari beliau Putra Minang. Putra gitu. Minang. Silakan Makanya Putra saya Minang. pas pertama kali dengar namanya tuh kan Suko. Ini pasti orang Sumatera. Bener ternyata kan Suko itu suka kan artinya kan? Betul. Ya, gimana Bang? Awal mulanya. Awal mulanya Suko Kopi itu sebenarnya awalnya bukan bermimpi untuk mempunyai sebuah coffee shop. Oke. Jadi Suko Kopi itu lahir ketika saya lagi menemani almarhum bapak di ICU. Jadi tiap malam tuh teman datang bawain kopi gitu. Terus dari itu dekat sama dokter ICU-nya juga. Waktu itu almarhum juga dikasih fresh roast bean setiap hari sama si dokter. Dokter itu yang ngasih ide gitu kan. Untuk aromatik ya. Ya lo suka kopi nggak? Suka kopi nggak? Gitu kan? Kalau kata orang Minang gitu ya. Suka gitu kan? Ngopi nggak? Ngopi gitu. Coba deh bikin manfaatnya dari kopi. Maksudnya apa itu? Jadi samperin tempat tidurnya bokap. Di situ gue naruh fresh roast bean setiap hari. Samperin, oh iya benar. Ya jadi kalau misalnya bokap agak gelisah gimana itu aroma kopi langsung dideketin ke. Oh, dibuat tenang ya. Buat tenang, stroke kan. Dari situ terus kepikiran deh, malam-malam teman datang bawain kopi. Nah, akhirnya secara nggak langsung mulai ide-ide liar ya. Ide-ide Mulai liar jiwa terus bisnisnya orang jiwa-jiwa Padang. bisnis Ya. mulai keluar ya. Di malam itulah, jadi jam 2 pagi kalau nggak salah. Nama Suko Kopi terus tercetus kasih tahu ke teman-teman yang di Jakarta, ada yang di agensi dan segala macam. Gue bikin nama brand namanya Suko Kopi. Balik ke Jakarta sempat brainstorm dulu sama teman-teman yang lain. Dia bilang, "Kar, bikin produk itu kan lo tahu pastinya betul. lebih mahal biayanya bikin produk, terus biaya marketingnya itu akan lebih mahal dibandingin lo bikin coffee shop." Jadi ada salah satu teman yang mau kopi, lo bikin dulu coffee shop ya, baru lo bikin produknya. Iya. Nah gini, itu kan berarti belajarnya semua sendiri dong ya Bang ya? Sendiri, tapi balik-balik sebelumnya sebenarnya saya ada salah satu pernah kerja juga di media di daerah Palmerah. Jadi kita ada setiap Kamis
itu datang ke salah satu media juga. Bertukar ilmu. Iya, kita brewing setiap Kamis. Oh. Dari situ terus wartawan-wartawan seniornya juga racunin, cobain deh, ini kopi dari sini, kopi dari ini. Gitu kan. Semenjak itu saya bikin program namanya di media itu namanya copywriting. Copywriting ya. Jadi, tapi kopinya kopi ya. Gue ya kopi beneran. KOPI. Jadi tujuannya waktu itu kita pingin gandeng coffee shop lokal, terus kita bikin program undang narasumber dari orang kreatif, produser, art director, copywriter, dan segala macamnya. Tapi harus tetap kopi. Ngobrolnya kayak gitu. Tapi itu masih berjalan, Bang? Masih berjalan di situ, cuman udah bergeser konsep. Apa konsepnya lari ke bisnis sekarang, lebih ke bisnis? Iya, lari ke bisnis. Karena waktu itu lebih ke program idealis. Kita pingin naikin lokal brand. Terus kita juga pingin ngajak anak-anak muda gimana loh tentang dunia seni, tapi bisa jadi bisnis. Betul. Tapi ide dari kopi. Sih Bang, kan sekarang kita tahu nih di setiap tempat bahkan kita baru bersin aja udah ketemu lagi tempat kopi. Nah, kalau kita sampai akhirnya terjun ke bisnisnya itu, pertimbangannya apa tuh Bang? Pertimbangannya. Gini, mungkin saya orang Minang ya. Iya. Gimana dagangnya keluar? Bukan. Kalau bikin yang lebih fun pasti bikin rumah makan Padang. Betul. Pasti. Nggak ada rumah makan Padang yang bangkrut. Oh iya, betul. Di mana-mana ada itu. Kalau bikin rumah makan Padang, terus orangnya lagi makan, kita samperin, kita ajakin ngobrol. Pastinya dilempar, dirabok. Oh iya. Gue lagi makan. Iya, lagi makan, ngapain ganggu gitu kan? Tapi kalau lagi ngopi-ngopi kan sendiri, kita samperin, ajakin ngobrol, orang malah senang. Intinya itu aja sih, bisa memperbanyak network, bisa sharing karena saya ingin bertukar ilmu terus. Betul. Nah, pemilihan biji kopi untuk roastery sendiri di sini itu dari teman ke teman atau memang mempelajari sendiri atau lebih banyak terjun juga abangnya dulu? Maksudnya? Main ke tempat-tempat coffee shop ataupun main ke tempat pabrik-pabriknya atau mencoba berbagai macam kopi daerah kan banyak sekarang nih Bang nih. Yeah. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget sekarang itu. Karena itu pemilihan untuk menjadi biji kopi yang dipakai di Suko Kopi ini sendiri itu penentunya dari mana Bang sendiri? Nah, karena Suko Kopi itu adalah kedai kopi Minang. Kedai kopi Minang iya. Larinya baliknya ke kampung-kampung lagi ya. Balik ke kampung karena mencintai kampung kelahiran kan. Karena suka kopinya apalagi Sumatera dan Jawa berbeda ya. Betul. Notes-nya. Dan saya lebih suka dan istri juga lebih suka. Oh, tetehnya juga suka kopi ya? Iya, dia lebih ngopi dari kecil malah. Makanya sejalan sama kepengen buka, istri pun mengiyakan, ayo ya. Jadi pastinya kita bawa kopinya dari Minang, bukan Sumbar, Minang. Kerinci juga Minang. Nah, baristanya sendiri dari mana Bang? Ambil dari sekolah-sekolah barista atau meng-hire melalui media? Kalau di Jakarta, kebetulan kita memang buka aja di Instagram gitu kan, buka lowongan gitu kan. Tapi kalau di Padang ada yang kita didik sendiri, ada yang memang mereka sebelumnya sudah bekerja di mana. Oh, tinggal melanjutkan aja ya. Iya. Di Padang di mana sih Bang tempatnya Bang? Di Kota Padang ya. Di Kota Padang. Jati. Ada berapa di kotanya? Di Kota Padang itu
yang suko kopinya ada 2. Suko kopi ya, bukan ekspresnya ya? Iya, bukan ekspres. Oh, bukan ekspresnya. Suko kopinya ada 2, Ya. kemudian Ekspresnya ada 3, mau ke Ekspresi 3. mau keempat, sama di Painan 1. berarti total ada 7 di Padang. Suko kopi ekspres berarti di Padangnya sendiri 4. 4 sama yang suko kopi yang memang yang besarnya itu 2 ya? Iya, Wah, jadi berarti 6. 6 berarti. 6. Ya, Sama ini ada 7 ya berarti? Sama ini 7. Nah, orang akan ngerasain bedanya nggak sih Bang ketika dia ke suko kopi dengan ke suko kopi ekspres? Seandainya saya ke Padang nih, saya pulang kampung ke Padang gitu kan, terus saya mau ke suko kopi, apakah akan ada perbedaannya antara ke suko kopi dengan suko kopi ekspres? Pasti. Suko kopi lebih premium. Lebih premium dari price atau dari Dari taste-nya? semuanya. Dari semuanya. Semuanya. Oh, kebutuhan untuk nongkrong di tempat yang coffee shop seperti ini itu sangat tinggi juga antusiasnya Bang ya. Makanya sekarang suko kopinya itu masih bertahan di Padang. Jadi suko kopinya jalan, ekspresnya juga jalan. Alhamdulillah, apalagi online sudah ada di Padang ya. Sudah. Iya. Nah, kalau orang Padang itu dia masih ngopi itu konsep coffee to go itu baru berkenalan mereka gitu. Karena mereka punya banyak waktu, tidak seperti orang Jakarta yang Betul. tiap ini rush hour gitu kan. Iya, Oh, iya. dikejar-kejar. Ya pokoknya jam 5 selesai baru bebas gitu ya. Dalam satu hari di Padang itu 4-5 tempat bisa terkunjungi. Kalau Betul, Jakarta betul. kan paling satu tempat aja Aduh, udah. dari sini mau pindah ke sana aja kayaknya udah Nah, macetnya iya. udah males kan Kak gitu. Jadi waktu untuk nongkrong memang lebih ada di sana, makanya lebih bertahan. Dan pertama kali merubah konsep menjadi kopi ekspres ini di Padang juga. Iya, betul. Next ke depannya tadi kan saya udah nyinggung-nyinggung nih mengenai franchise ataupun memperluas jaringan bisnisnya gitu kan. Next setelah baik kita kan belum tahu nih pandemi sampai kapan ya Bang ya. Nah, maksudnya next langkah kedepannya dari Suko Kopi maupun Suko Kopi Express itu apa? Kebetulan sekarang kami lagi setup tim Avengers lah. Iya, Nah, kita ini harus agak hati-hati nih karena sebenarnya ini sebagian besar masih rahasia. Ya. Jadi saya harus Iya, confirm iya. ya. ya, Ternyata besok udah ya, halo Bang Iya. ini Bang ini gue ikut gitu kan. Jangan sampai bocor. Tapi kalau sedikit-sedikit boleh lah. Boleh lah, yang Buat coffee time ya, saja nih. buat ya buat kan? kita aja gitu. intinya memang develop untuk brand-brand untuk kuliner juga. Tapi dari kami misinya itu sebenarnya bukan karena uang. Nah, kalau uang itu hanya untuk di kehidupan. Betul. Tapi kami bagaimana bisa membuat orang menjadi entrepreneur baru yang bisa tumbuh. Jadi ibaratnya bisa membahagiakan umat. Amin. Iya. Misalnya itu, jadi nggak ada yang wah nanti ini ntar gue cuan banyak. Kalau uangnya jadi bonus. Oh iya, betul. Jadi intinya sih kesimpulannya ke depannya itu mungkin ini sedikit klise ya, tapi yang namanya bisnis cuan itu pasti Pasti ya dicari sama orang gitu kan. Buat apa kita bisnis kalau nggak ada cuan? Tapi setelah kita mempelajari seluk bisnis, kehidupan kan harus balance. Betul. Gitu. Jadi kita menyadari perlunya visi atau misi yang lebih ke humanity gitu, lebih ke manusia. Jadi kita mungkin orang dengarnya muluk-muluk, tapi kita emang pengen jadi brand yang menyerap banyak tenaga kerja, terutama dari mereka yang tidak beruntung ya seperti yang tadi Mas Ferry Iya, sebutkan. ada banyak yang diceritakan Dari ya. dari yang mungkin anak-anak panti atau apa. Jadi kita ingin membuat mereka punya tujuan atau punya keahlian di masa Itu depan. sih mimpi gitu. kami.
Ya karena Iya. kalau mencari yang lebih pintar banyak. Kalau mencari yang lulusan dari sekolah barista, sekolah apa juga banyak ya. Tapi kalau membuat mereka dari mana itu lebih baik ya, lebih mulia mungkin seperti itu ya Bang Iya. Edi ya. Nah, satu lagi. Kiat nih untuk beberapa pengusaha ataupun anak muda yang pengen usaha untuk di bidang usaha kopi. Itu tuh seperti ada. Kayaknya kita aja masih belajar ya. Nggak, sedikit Saya suka agak pede. sedikit banget. Fokus sama apa yang mau dikerjakan. Ya, fokus dan komitmen. Udah, itu aja. Itu aja cukup ya. Itu cukup. Masing-masing. Oke teman-teman, thank you udah mampir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa follow juga. Nanti ada di sini. Dan kalau mau mampir ke Sukokopi, untuk yang di daerah Padang ada, tadi sudah kita jelaskan, nanti alamatnya kita kasih tahu. Kemudian untuk IG-nya juga nanti kita kasih tahu juga. Next, pokoknya ketemu kita lagi di liputan-liputan selanjutnya di coffee shop yang lain. Terima kasih, dadah.